Kabar baik untuk peserta didik. Bantuan PIP Dikdasmen akan segera cair. PIP Dikdasmen atau Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan program yang bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik dalam rangka 1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun. 2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau drop out atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi dan atau 3. Menarik peserta didik putus sekolah atau drop out atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan non formal. PIP Dikdasmen diperuntukkan bagi anak berusia 6 tahun sampai dengan 21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan prioritas sasaran. Yang pertama, peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang merupakan hasil pemadanan terkini antara peserta didik yang terdaftar di Dapodik dengan di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi begini, apabila kalian punya kartu KIP atau sejenisnya, pastikan di aplikasi Dapodik yang dikelola oleh operator sekolah memilih ya dan menjawab ya pada pertanyaan apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan KIP. Kemudian memasukkan nomor kartu pada menu kesejahteraan sesuai dengan jenis kartu yang dimiliki. Jika kalian memiliki kartu KIP tapi tidak memilih ya pada aplikasi Dapodik serta tidak mengetikkan nomor kartu pada menu kesejahteraan, maka dapat dipastikan kalian tidak akan mendapatkan bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar. Jika kalian berstatus seperti salah satu yang disebutkan tadi, maka kalian dapat mengusulkan lewat operator sekolah dan pastikan operator sekolah telah memilih tidak pada pilihan kepemilikan kartu, lalu memilih ya pada pertanyaan apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan KIP, sehingga di aplikasi muncul pilihan sesuai dengan kriteria siswa pengusul seperti yang telah disebutkan tadi. Sampai di sini belum selesai. Bagi pemegang kartu KIP, data kalian yang telah dicatat di aplikasi Dapodik akan dipadankan dengan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial. Untuk peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus seperti yang telah disebutkan, lebih lanjut akan diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan atau pemangku kepentingan yang identitasnya bersumber dari aplikasi Dapodik. Bantuan PIP Dikdasmen diberikan kepada peserta didik penerima sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran dan biasanya diberikan dalam 2 tahap. Untuk jenjang SD sebesar 675.000, diberikan semester 1 225.000 dan semester kedua 450.000 atau sebaliknya. Jenjang SMP sebesar 1.125.000, diberikan tahap pertama 375.000 atau semester pertama, kemudian semester kedua 750.000 atau sebaliknya. Untuk jenjang SMA dan SMK sebesar 1.500.000, diberikan pada semester pertama 500.000 dan semester kedua 1 juta atau sebaliknya. Besaran PIP Dikdasmen sebagaimana dimaksud agar digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan peserta didik. Ada catatan khusus. Selain namanya telah diusulkan melalui aplikasi Dapodik, ada beberapa hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan dengan seksama sebelum PIP itu cair, yaitu berdasarkan surat dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek nomor 1033-DM.00.03/2021 tentang pemberitahuan kelengkapan data calon penerima PIP tahun 2021
dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa basis data calon penerima PIP Dikdasmen yang digunakan adalah Dapodik. Sehubungan dengan hal itu, maka data kalian harus segera diperbarui atau updating data individu melalui aplikasi Dapodik dan Perpal PD dengan memperhatikan keterisian kolom data yang harus diisi dengan benar dan valid sebagai calon penerima PIP. Data-data pada kolom yang harus benar itu adalah data individu peserta didik meliputi nama lengkap, jenis kelamin, NISN, nomor induk kependudukan atau NIK, tempat lahir, tanggal lahir, agama atau kepercayaan, dan alamat. Data-data tersebut harus sama atau sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah data ibu kandung yang meliputi nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK, tahun lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan penghasilan. Berikutnya yang penting lagi adalah data ayah kandung yang meliputi nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK, tahun lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan penghasilan. Kemudian apabila peserta didik memiliki wali, agar memilih ya dan isi identitas wali dengan benar.